Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahu adzim. Pertama-tama akan bosan-bosannya saya mengajak dan mengingatkan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri, untuk terus-menerus berupaya untuk bersyukur, memuji kebesaran Allah atas segala nikmat yang telah diberikan hingga detik ini, hingga kita bisa kembali berkumpul. Alhamdulillah, diberikan waktu, diberikan tenaga, diberikan kesempatan, diberikan keimanan, diberikan semangat untuk tetap bisa hadir, untuk tetap bisa ikut di kegiatan sharing subuh ini, dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah diberikan keistiqomahan agar kita diberikan kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan pikiran juga untuk terus bisa istiqomah dalam berbagi sharing atau sharing subuh ini. Selanjutnya, tak pula bosan-bosannya saya mengajak pada rekan-rekan semua untuk tak bosan-bosannya mengirimkan sholawat kepada pimpinan kita, Nabi kecintaan kita, Nabi Muhammad SAW, minimal dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita mengirimkan sholawat kepada beliau, kita tercatat sebagai umatnya beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Amin rabbal alamin. Di hari kedua Ramadan, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berbagi surah At-Takatsur. Di hari ke-11 kemarin, alhamdulillah diberikan kesempatan lagi untuk berbagi surah Al-Asr. Dan alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan lagi untuk berbagi surah Al-Humazah. Tapi sedikit disclaimer lah, bisa dibilang ya. Sejujurnya setelah mereview lagi atau mendalami lagi surat ini, tanda petiknya bisa dibilang ada kayak penyesalan juga kenapa milih surat ini gitu ya. Karena alhamdulillah ini menjadi sebuah tamparan yang bahkan lebih keras daripada surat At-Takatsur gitu. Setelah saya dulu sudah pernah mendengarkan podcast surah ini, kemudian ya seiring waktu gitu ya, udah karena lupa juga akhirnya dengerin lagi, dan ketika mengumpulkan poin-poin untuk dibuatkan slide yang ada di, insya Allah akan saya coba bagikan pada pagi hari ini, sejujurnya sempat terbesit gitu, karena pemilih surat ini ya gitu. Karena saya benar-benar khawatir, benar-benar takut jangan-jangan saya adalah termasuk orang atau kelompok atau golongan yang akan kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, kenapa ini saya sebutkan secara spesifik? Karena yang pertama, apa yang kita bahas pagi ini itu mencakup skup yang sangat luas sekali. Dan yang kedua, yang akan kita bahas pagi ini itu setidaknya dalam kehidupan pribadi saya itu sangat dekat, sangat daily, sangat bisa dilihat sehari-hari lah. Ini yang bisa dibilang hampir kita temui sehari-hari, atau saya temui sehari-hari. Makanya jujur ini agak maju mundur sebenarnya kemarin itu. Ini
tetap mau dibahas atau ganti aja, tetap bahas atau ganti aja. Tapi ya dengan memohon keteguhan pada Allah, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan, diberikan ya kesabaran juga untuk terus menyampaikan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi reminder terutama mobil khusus buat diri saya pribadi pertama kalinya gitu. Dan mudah-mudahan juga buat teman-teman semua. Ya, baik, saya mohon izin untuk share screen ya di akun satunya. Udah bisa share screen, Bang? Udah aku onin. Oke. Udah masuk belum ya? Belum. Belum ya. Belum muncul. Oke, udah. Ya. Udah muncul. Oke. Jadi sebelum saya masuk ke inti, saya akan sedikit kasih gambaran dulu, karena saya nggak bisa menjelaskan surah ini seperti biasa. Jadi biasanya, dan juga saya punya kemarin begitu, kita ketika membahas suatu surah ya kita ikutin sesuai sequence ayatnya gitu ya. Nah, tapi untuk surah yang satu ini terus terang saya agak sulit kalau harus mengikuti sequence ayatnya. Kenapa? Satu, karena poin penting, terus terang aja poin penting yang ingin saya sampaikan atau penekanan yang ingin saya sampaikan di surah ini itu ada di awal surah, dan saya takut ketika kita terlalu membahas ke ujung, takutnya poin penting yang urgent ini malah lupa, karena seiring waktu nanti ke ujung lupa. Jadi saya akan balik sequence-nya, saya akan sedikit sharingnya mulai dari ujungnya dulu, the second part of the surah, jadi part kedua dari surah, kemudian baru saya akan kembali ke poin awal surahnya. Jadi dengan harapan poin penting yang akan saya sampaikan ini bisa lebih diingat lah gitu, karena masih lebih fresh seperti itu. Oke. Jadi surah Al-Humazah ini tadi sudah saya bacakan di awal ya. Teman-teman juga bisa mungkin sambil membuka mushafnya, atau mungkin bisa membuka aplikasi yang kemarin yang disarankan oleh Numan juga, yaitu Al-Quran by Tafsir ya, tafsir perkataan itu kemarin itu. Ya biar sambil-sambil inilah bisa sambil-sambil melihat juga gitu. Oke. Nah, jadi kalau bisa dibilang surah ini tuh dibagi dua. Yang kedua, yang bagian pertamanya adalah menyebutkan tentang sekelompok golongan, atau lebih tepatnya dua golongan. Kemudian dia adalah apa ancamannya terhadap kedua golongan ini gitu loh. Nah, seperti yang saya bilang, saya akan jelaskan part 2-nya dulu, baru nanti akan saya kembali ke part 1. Jadi apa sih ancamannya kepada dua golongan ini? Nah, untuk bisa lebih memahami itu, atau untuk bisa lebih mengapresiasi apa yang ada di surah itu, saya ingin tampilkan beberapa gambar lah gitu ya. Nah, mungkin sebagian teman-teman ada yang mengenali gambar-gambar ini. Ini adalah logo beberapa perusahaan yang multi internasional, terkenal di seluruh dunia. Tapi yang menarik adalah bagaimana yang kalau saya ya, jadi bagaimana mereka mencantumkan branding, bukan hanya merek dagangnya, tapi siapa sih orang di balik itunya. Sebagai contoh saya ambil yang Beats by Dr. Dre. Jadi Beats ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di industri suara ya. Mereka membuat headphone, headset, dan ya alat-alat untuk ini seperti ini. Tapi ini bukan Beats ya. Ini merek lain. Cuman artinya gini, mereka menjual bahwa kualitas suara yang ditune atau yang disetting oleh Dr. Dre itu mempunyai kualitas yang luar biasa. Dan itu secara eksplisit mereka sebutkan bahwa semua produk-produknya Beats itu dibuat atau ditune oleh Dr. Dre itu tadi. Ya, beliau Dr. Dre ini kalau saya tidak salah itu adalah ya
ahli atau orang yang paling sangat profesional di permasalahan suara itu sendiri gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu. Atau kalau misalnya kita menilik ke dunia sertifikasi atau dunia standarisasi, mungkin ada yang sudah sering dengar nama TÜV Rheinland ya. Jadi kalau di Indonesia itu salah satunya terkait misalnya masalah standar ISO atau standar pelayanan itu biasanya certified-nya by TÜV Rheinland. Jadi orang kalau udah dapat sertifikasi TÜV Rheinland itu udah nggak usah ragu lagi lah, udah pasti udah terjamin bahkan. Nah, mereka menjual nama TÜV Rheinland-nya itu sebagai brandingnya seperti itu. Jadi asal udah tertempel itu udah orang nggak perlu ragu lagi. Atau kalau misalnya di dunia perlensaan, orang udah sangat mengenal dengan namanya Zeiss. Nah, jadi lensa Zeiss itu bisa dibilang lensa yang udah kualitasnya udah nggak usah diragukan lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh branding-branding yang dilakukan, yang kita kenal di dunia kita saat ini, yang intinya, kuncinya, yang poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau udah disebut nama ini atau udah disebut merek ini itu kita udah nggak usah ragu lagi kualitasnya, udah nggak usah ya pokoknya udah paten lah, udah yakin lah gitu. Nah, kenapa saya awali dengan memberikan beberapa nama ini atau beberapa merek ini adalah karena di surah Al-Humazah ini Allah menyebutkan sendiri di surahnya itu ya. Jadi apa? Yasalwana manal akhlada kalla la yumbadan nakul khutamah. Allah mengancam tidak. Kelak mereka itu akan dilemparkan ke dalam berat khutamah. Lalu muncul pertanyaan, uh, apa? Astagfirullah. Ya sebenarnya kalau lagi macam khutamah, ma adraka mal khutamah. Dan tahu nggak kalian neraka khutamah itu apa? Narullahil muqadah. Narullahnya ini adalah api yang langsung di customize oleh Allah. Nah, ini yang saya ingin tekankan di sini. Jadi saya kemarin dan tadi juga masih penasaran, saya coba melalui aplikasi Labzi gitu ya, saya coba cari seberapa banyak sih kata narullah itu digunakan, dan ternyata di seluruh Quran kata narullah hanya digunakan pada surah ini. Artinya apa? Artinya neraka yang satu ini, neraka hutomah ini, itu disiapkan khusus, personalized, dirancang khusus langsung oleh Allah, customize. Yang ya karena yang rancangnya Allah, kita udah nggak bisa ngomong lagi deh, kualitasnya udah nggak usah, bukan kualitas ini ya, maksudnya siksaannya udah nggak usah dibayangin lagi gitu. Dan ini menjadi menarik karena kita sering dengar neraka jahanam, kita sering dengar neraka jahim, kita sering dengar neraka wail, neraka yang lain-lain, tapi nggak satupun disebut menggunakan narullah. Tapi Al-Hutamah itu secara spesifik disebutkan narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang membakarnya itu sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah, dan seterusnya. Intinya yang ingin saya tekankan adalah apa sih yang diancam kepada dua golongan di surah ini adalah sebuah tempat atau ya neraka yang personally customized by Allah. Sebagaimana merek-merek tadi yang saya sebutkan itu fully customized oleh penciptanya atau kreatornya masing-masing. Nah, dua orang golongan ini itu akan diancam, akan disiksa di sebuah tempat yang personally customized by Allah. Jadi ini menjadi sebuah ancaman yang luar biasa, menjadi sebuah ya apa ya, memberikan ketakutan yang tersendiri bagi saya gitu, bahwa ada sebuah tempat di neraka itu yang secara personal Allah sendiri yang mendesainnya gitu. Ya bukan berarti neraka yang lain tidak didesain oleh Allah, tapi ada satu tempat khusus ini yang Allah sebutkan sendiri, itu narullah. Gitu. Itu berarti benar-benar sesuatu yang benar-benar nggak bisa kita remehin sama sekali, sesuatu yang nggak bisa kita main-main. Nah, lalu tentunya akan muncul pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita jangan sampai ke sana gitu kan?
bagaimana caranya supaya kita selamat, jangan masuk ke tempat itu gitu, jangan sampai kita terjerumus, dilemparkan dari bahasa bahasanya, dilemparkan ke tempat itu, gimana caranya ya kita pelajarilah part satunya gitu. Makanya tadi di awal saya sebutkan, saya agak nggak bisa menjelaskan surah ini dengan sekuensnya yang biasa, saya harus membaliknya supaya lebih dapat poinnya gitu. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana kita agar jangan masuk ke tempat yang di customize spesial oleh Allah untuk menghukum kita, ya janganlah menjadi bagian dari dua golongan yang akan kita bahas saat ini. Nah, apa saja kedua golongan itu, baru kita kembali ke part satunya. Nah, di part satunya itu Allah menyebutkan dua golongan. Yang pertama yaitu wailul likulli humazatil lumazah. Yang kedua adalah golongan alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, ini yang menarik. Yang akan pertama saya sedikit jabarkan adalah penggunaan kata wailun. Pertama, yang menyebutkan wail ini bukan manusia, bukan Nabi Muhammad SAW. Walaupun yang kita dengar dari lisannya Muhammad SAW, tapi the word wail itu sendiri itu karena firman Allah, ya berarti secara langsung Allah sendiri yang mengucapkannya. Nah, kemudian kata wail ini disebutkan sebanyak 27 kali dalam Quran. Dan 10 kalinya diantaranya di surat Al-Mursalat. Surat ini ada data itu, pikir Al-Mursalat bukan Al-Mursalat. Nah, yang lebih menarik lagi, biasanya wail ini berada di tengah-tengah surat. Jadi setelah misalnya ada awalan surat apa, seperti di surat Al-Mursalat itu sendiri, wailul likul apa? Wailul likul apa saya lupa, nanti mungkin bisa dikoreksi ya. Intinya hanya ada 2 surah di 114 surah dari Quran, itu hanya 2 yang menggunakan wail itu di awal surah. Yaitu yang pertama adalah surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, dan yang kedua adalah Al-Humazah ini. Wailul lil humazah. Nah, apa intinya? Bayangkan gini, kalian dapat surat atau surat dengan zaman yang sekarang, dapat WA lah, dapat telegram dari orang paling dekat, dari ayah, ibu, atau dari suami, dari istri mungkin. Dan kata pertama yang disebutkan itu adalah sumpah serapah yang istilahnya kutukan atau misalnya celaan kepada kita gitu. Gimana sih rasanya gitu loh, dapat kalimat yang pertama kalinya itu diisi dengan celaan. Tentu mood kita ketika membaca isinya tentu sudah itu sudah berubah gitu, udah moodnya udah rusak pasti gitu. Dan ini dilakukan Allah di 2 surah tadi gitu, wailul lil mutaffifin dan wailul likulli humazatil lumazah. Dan uniknya lagi, kedua surah ini juga sangat berhubungan gitu loh, karena di surah Mutaffifin Allah bercerita tentang kelompok orang yang curang dalam berdagang. Ketika dia sebagai pembeli, dia nggak mau rugi. Semua hak yang harusnya dia dapatkan, dia pengen dapat tanpa boleh dikurangi sedikit pun. Tapi kalau dia sebagai penjual, dia berupaya sebisa mungkin untuk berbuat curang gitu. Artinya entah itu mengurangi timbangan atau ada minus-minus yang tidak disampaikan, ada misalnya yang harusnya ini dikasih kepada pembeli tapi nggak dikasih. Nah, Allah mengutuk lah gitu, bisa dibilang, kita bilang mengutuk orang-orang yang seperti itu. Dan itu disebutkan sejak awal. Kemudian Allah juga menggunakan pola yang sama di surah ini gitu loh. Allah mengutuk al-humazatul lumazah itu, nanti akan kita jabarkan. Nah, ini mengubah bagi saya pribadi ini mengubah cara pandang terhadap surah ini, karena yaitu tadi ibaratnya kita dapat WA, dapat surat, dapat pesan lah dari orang yang diawali dengan kutukan gitu kan. Tentu ini mengubah cara pandang kita terhadap isi surahnya itu sendiri gitu. Nah, kemudian apa sih artinya wail itu sendiri?
ternyata artinya wail itu sendiri nggak cuma sekedar kutukan, tapi ada makna-makna kesirat lainnya yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah kesedihan yang mendalam atau extreme sad. Jadi ketika misalnya seorang berucap dengan wail, diawali dengan wail, itu sebenarnya secara tidak langsung orang itu kecewa dengan kita, orang itu sedih gitu, sedih banget dengan apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi gitu, atau apa yang akan dilakukan gitu. Wail, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, jadi di awal ini bisa dibilang juga dengan menggunakan kata wail itu aja udah mengindikasikan bahwa sebenarnya Allah sedih sekali dengan orang-orang yang masuk ke golongan al-humazatil lumazah dan juga kecewa gitu. Dan yang lebih parahnya lagi adalah unrecoverable regret. Jadi penyesalan yang nggak bisa diperbaiki gitu loh, nggak bisa diperbaiki. Kalau misalnya kita berbuat salah gitu ya, kita minta ampun, itu masih ada kemungkinan diampuni atau dimaafkan gitu kan. Atau ketika kita berbuat salah pada manusia aja, misalnya kita minta maaf pada dia, masih ada kemungkinan untuk diampuni. Tapi ketika sudah menggunakan kata wail, itu udah bottom line, udah nggak bisa gitu. Itu udah nggak bisa diperbaiki, udah nggak bisa dimaafkan, udah sangat-sangat menyesal yang sudah nggak, tapi ya nyesalnya sebatas nyesal aja, udah nggak bisa diapa-apain, penyesalan yang tidak bisa dikembalikan lagi gitu. Jadi penggunaan wail di awal surah ini benar-benar menjadi sebuah indikator, sebuah penekanan yang luar biasa bahwa Allah sangat-sangat tidak ingin kita menjadi kelompok orang-orang yang akan disebutkan itu gitu. Karena benar-benar wail. Allah sendiri sampai yang bilang itu wail, bukan manusia, bukan malaikat lagi yang ngomong. Karena gini, kalau Ustaz Noman tuh sampai pernah ngomong begini, ada 3 level kebinasaan lah, bisa dibilang 3 level kebinasaan. Kebinasaan pertama itu adalah ketika manusia yang mendoakan kita, apalagi orang yang zalim mendoakan kita, karena doanya kan nggak akan ditolak. Kalau manusia yang doakan kita, itu kebinasaan yang pertama. Kebinasaan yang kedua, level 2-nya adalah ketika malaikat yang mendoakan kita. Jadi kalau malaikat yang mendoakan kebinasaan kita, nah udah siap-siap aja tuh. Level yang ketiganya adalah kalau Allah sendiri yang membinasakan kita gitu. Itu udah yang paling tinggi. Karena kalau udah Allah yang murka, udah nggak bisa apa-apa lagi kita. Nggak ada tempat kembali lagi gitu. Nah, ini diawali dengan Allah sendiri yang murka. Makanya surah ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu yang saya bilang tadi di awal, kenapa saya milih surat ini gitu ya. Akhirnya jadi balik ke diri juga, jadi berat untuk disampaikan, tapi ya harus disampaikan gitu loh, karena ya mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan yang dimurkai oleh Allah di surah ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang lebih bahayanya lagi, yang membuat ini semakin berbahaya adalah Allah menggunakan kata wail itu dalam bentuk yang generik, bentuk umum, bukan bentuk yang spesifik. Jadi kalau misalnya Allah menggunakan al-wail itu kan bentuk spesifik menggunakan alif lam. Nah, kalau itu masih tafsirnya mungkin masih bisa lebih jelas lah gitu, karena pasti misalnya para sahabat zaman itu akan merujuk kepada sesuatu yang spesifik. Tapi karena disebutkannya wail kecelakaan atau ya kutukan atau kecelakaan yang sifatnya umum, maka tafsirannya bisa sangat luas sekali gitu loh. Bisa dalam yang berbagai bentuk gitu loh. Kebinasaan yang akan menimpa ini bisa dalam berbagai bentuk, nggak ada bentuk yang spesifik. Makanya ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari ancamannya yang membinasakan kita. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke al-humazah wal humazah ini, ada satu juga yang menarik setelah kata wail itu adalah wailun likulli. Likulli itu bermakna adalah each and every, untuk setiap. Nah, jadi sementara
si kata al-humazah wal humazahnya itu sendiri bersifatnya udah singular. Jadi sebenarnya kalau ya mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah nanti ya. Kalau yang saya pahami al-humazah dan al-lumazah wal humazah itu sendiri secara tata bahasa Arab itu kan statusnya singular. Nah, jadi sebenarnya nggak usah pakai kuli itu pun sebenarnya sudah include bahwa setiap orang gitu loh. Tapi dengan sengaja Allah menekankan lagi likuli gitu loh. Jadi al-humazah dan lumaza itu benar-benar apa ya makin dikuatkan lagi gitu. Jangan apa golongan orang-orang itu ya yang per individu gitu. Artinya sifatnya sangat-sangat individual. Nah, makanya kita perlu melihat seperti apa sih kelompok orang yang dibenci atau dimurkai oleh Allah itu al-humazah wal lumazah. Yang pertama yang perlu dicatat dari al-humazah wal lumazah ini adalah dia adalah perbuatan yang berulang. Jadi bukan one time action, bukan. Dia adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus, berulang-ulang secara konsisten dan dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk beberapa penafsirannya sendiri, al-humazah wal humazah ini ada beberapa ya, ada beberapa tafsiran, ada beberapa pendapat juga yang menyebutkan diantaranya adalah yang menyebutkan bahwa al-humazah itu perbuatan yang dilakukan atau ini ya pengumpat ngatain orang yang di belakang dia, artinya kalau kita seringnya gibah ya lah, gibah. Kemudian tapi kalau lumas itu dilakukan di hadapan orangnya langsung gitu loh. Jadi kita ngomongin orang di belakang sama ngomongin orang di depannya itu ya termasuklah kategori al-humazah wal lumazah. Gitu. Kemudian ada juga yang menafsirkan kalau al-humazah itu bentuknya adalah ucapan atau dari perkataan, tapi kalau al-lumazah itu adalah bentuknya perbuatan. All in all, apapun itu, intinya adalah al-humazah wal humazah ini adalah kita melakukan sesuatu yang diniatkan atau tujuannya adalah untuk menjatuhkan seseorang, to break someone. Itu intinya. Termasuklah di dalamnya adalah kalau zaman sekarang gitu ya, omongan-omongan yang rasis, yang sarkastik, termasuk roasting, kalau zaman-zaman sekarang yang modern-modern sekarang ya, itu ya termasuklah al-humazah gitu. Makanya tadi saya bilang ini menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita ya, karena mama ngomong saya rasa-rasanya hampir tiap hari ada aja kita mungkin kejadian kayak gini gitu. Baik dari orang lain, bahkan dari orang terdekat, bahkan kadang-kadang secara sadar maupun tidak sadar dari diri kita sendiri gitu loh, walaupun mungkin dalam konteksnya bercanda. Nah, ada banyak sekali penjelasan dan pemaparan tentang al-humazah dan al-lumazah ini, tapi saya coba rangkumkan lah dari pemaparannya teman ya. Jadi intinya al-humazah dan lumazah itu ialah perbuatan yang ya menghina orang lain, ngomongin orang, ngatain orang, sombong, nggak sensitif dengan omongan, nggak mikirin perasaan orang, terlalu kritis yang ya dengan tujuan menjatuhkan tadi, kemudian backbiting ya, backbiting itu ya termasuk juga berkhianat di dalamnya, kemudian omongannya kasar, disrespectful, gak menghormat, inconsiderate, nggak mempertimbangkan perasaan, vulgar, nggak senonoh, seperti itu. Ya intinya adalah perbuatan maupun sikap yang itu yang ada di dalam daftar itu, dan itu masih bisa sangat diperluas lagi gitu. Karena ya itu tadi konteksnya al-humazah dan lumazah ini benar-benar berada dalam konteks yang sangat luas. Jadi kenapa tadi saya bilang ini agak berat menyampaikan ini, karena ya itulah kondisinya seperti itu, dan itulah yang keseharian kita lihat saat ini. Apalagi kalau misalnya kita lihat di dunia entertainment kita, itu udah luar biasa. Orang cari duit dari menghina orang. Gitu. Orang tahan atau sanggup sampai membuat sebuah channel khusus di YouTube hanya untuk mencari celahnya orang.
Dan al-humazah dan lumazah ini juga include termasuk di dalamnya adalah ketika seseorang itu secara konsisten mencari kesalahan orang gitu ya. Oh ini salahnya ini, kemudian diekspos. Nah, lalu parahnya lagi dia mencari kesalahan orang saja itu sudah termasuk, tambah lagi kalau dia mengeksposnya gitu loh. Jadi sudah double, sudah dapat al-humazahnya, dapat juga al-lumazahnya lagi gitu. Jadi bisa kita rasakan sendirilah, apalagi di zaman-zaman sekarang ini ya, dengan media yang sudah sangat banyak sekali. Orang kadang-kadang enak dengan gampangnya, dengan mudahnya ngomong, enggak kok, aku kan nggak bermaksud seperti itu gitu loh. Misalnya omongan-omongan sarkastik, dia pinter banget ya, tapi maksudnya nyindir gitu kan. Ya itu termasuk juga gitu loh. Itu termasuk dari bagian al-humazah wal lumazah gitu. Omongan-omongan sarkastik seperti itu tuh ya masuk gitu loh. Nah ini yang makanya mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan ini, karena saya ingatkan kembali, ini ancamannya nggak main. Ancamannya itu narullahil muqadah, itu neraka yang customized by Allah. Dan meskipun saya belum mendengar Ustaz Maman menjelaskan secara spesifik, tapi saya mencoba-coba kenapa sih kok kayaknya yang satu ini agak beda gitu loh. Kenapa sih yang satu golong atau yang dua golongan ini kok kayaknya ancamannya lebih lebih spesial gitu. Ya saya mencoba merenungin gitu ya. Dan saya sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa kata kuncinya adalah kita, kalau kita menjadi golongan al-humazah wal lumazah ini adalah berarti kita merendahkan ciptaannya Allah. Kita merendahkan atau menghinakan ciptaan terbaiknya Allah, which is manusia itu sendiri gitu. Makanya ketika kita merendahkan itu atau menghina orang itu, ya sama aja yang kita menghina penciptanya gitu loh. Makanya Allah secara personal dia. Nah, sama kayak kita punya masalah personal dengan orang lain gitu ya. Kita punya dendam atau punya masalah dengan orang lain, dan itu kita jadikan personal masalah itu. Ya begitu pula ketika kita menghina ciptaannya Allah, Allah jadikan itu masalahnya personal gitu loh. Makanya tempat hukumannya pun personal gitu loh. Di custom secara personal. Ini kesimpulan saya, kalau memang salah nanti mohon dikoreksi oleh teman-teman lain, tapi yang kesimpulan saya akhirnya sampai kepada poin itu, kenapa sampai Allah sangat memurkai kelompok-kelompok orang ini gitu loh. Al-humazah wal lumazah. Jadi saya ini review sedikit lagi lah gitu ya, dengan murni dengan niat mengingatkan bahwa mudah-mudahan kita jangan termasuk kelompok al-humazah wal lumazah, karena kadang-kadang kita niatnya terkesan baik gitu loh. Kita terkesan niatnya mau mengingatkan saudara kita niatnya apa ya, menasehati, tapi ternyata entah mungkin caranya salah atau mungkin dari niatnya juga sudah salah gitu. Kadang-kadang caranya mungkin terlihat benar tapi ternyata niatnya salah, yaitu bisa jadi salah juga gitu loh. Jadi agak agak lebih hati-hati lagi, terutama lisan kita maupun perbuatan kita maupun body language kita termasuk juga gitu loh. Jadi kadang-kadang ada orang yang menghina itu nggak perlu pakai ngomong, nggak perlu pakai berbuat, tapi kadang-kadang cuma dengan tatapan mata, dengan kode-kode apapun lah body language gitu loh. Ya itu termasuk juga bagi golongan orang-orang yang diancam di surat ini. Makanya yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah kemudian untuk golongan yang kedua, mohon maaf saya belum sempat ini karena saya terus terang saya overwhelmed dengan definisi al-humazah wal lumazah ini, jadi saya sampai nggak sempat terlalu mendetailkan golongan yang kedua, bahkan saya nggak sempat buat slide-nya, jadi saya coba paparkan sedikit aja. Golongan yang kedua itu adalah alladzi jama'a malan wa adada. Nah, kenapa ini sampai dibilang golongan kedua? Karena menggunakan diawali dengan alladzi. Jadi seperti itu bilang alladzinya ini adalah penjabaran dari likulli tadi. Jadi kelompok pertama itu adalah wailun likulli, nomor satu al-humazatil lumazah. Yang kedua wailun likulli alladzi jama'a malan wa adada. Jadi itu dua golongannya itu pengelompokannya seperti itu. Nah, apa sih maknanya alladzi jama'a malan wa adada? Kalau terjemahan yang sering kita lihat itu adalah jama' amalan itu mengumpulkan harta
kita wa'adadah, itu menghitungnya. Nah, sebenarnya kan kalau kalau kita pikir logika biasa aja, emang apa yang salah dengan mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta gitu ya. Artinya ya wajar dong kalau kita punya harta kita hitung gitu loh. Tapi konteksnya di sini adalah orang yang terutama di wa'adadahnya itu gitu loh. Nah, wa'adadah di sini itu kalau yang saya pahami ya, jadi bagaimana kemudian kayak perumpamannya gini deh, gue udah capek-capek ngumpulin duit dan gue nggak pengen 1 rupiah pun ada yang hilang, kira-kira begitulah. Nah itu kalau yang saya pahami itu konteksnya wa'adadah itu yang seperti itu. Jadi orang yang ngumpulin harta, pokoknya yang penting gue kaya raya, anak keturunan gue aman, bahasa bodo amat dengan orang gitu loh. Jadi dia hanya berpikir bagaimana dia bisa menjadi eh, apa ya, penguasa atau menjadi eh, apa sih bahasanya, ya intinya eh, orang yang nggak peduli dengan nasibnya orang lain gitu loh. Pokoknya yang penting dianya aja, dia dan anak turunannya aja gitu loh. Makanya dia sangat perhitungan lah, hitung-hitungan banget lah. Kalau bahasa kita itu mungkin hitung-hitungan banget lah gitu loh. Wadadah itu yang konteksnya di situ. Nah, ini walaupun terkesannya sepele, ternyata termasuk ke dalam orang yang al-wail tadi gitu loh. Makanya menjadi ini juga ya apa, menjadi refleksi bersama harusnya dari bagi kita, diri kita masing-masing juga. Kita ini termasuk orang yang perhitungan banget kah atau seperti apa gitu. Karena kalau sampai kita termasuk golongan yang ada di jamaah malu wa'adadah, ya ancamannya al-wail lagi gitu. Balik lagi ancamannya termasuk golongan al-wail tadi, ancamannya adalah narullah gitu. Nah ini menjadi refleksi bersama juga mudah-mudahan, karena ya itulah yang saya pribadi lihat di sekitaran kita, termasuk bahkan mungkin diri saya sendiri juga gitu loh, yang terlalu pikir dengan harta, yang kalau sedekah masih hitung-hitungan, aduh ini nanti gimana gitu loh, atau aku udah punya rencana ini tapi kalau dikasih ke sini gimana gitu. Jadi eh, menjadi apa ya, kalau saya pribadi itu ketika kembali mengulang eh, surah ini tuh benar-benar tertampar habis gitu loh, karena ya bisa dibilang jadi pelaku juga akhirnya gitu loh. Eh, apa terutama masalah harta ini gitu loh, alladzi ma'amala wa adada. Nah, eh, kemudian Allah lanjutkan lagi di ayat ketiganya itu, yahsabu annama lahu akhlada. Mereka punya mindset bahwa ya harta itulah yang akan bikin kekal. Pokoknya asal udah punya harta aman. Nah, apalagi nih di mindset di zaman modern ini ya, yang agak mengerikannya, yang saya khawatirkan banget gitu, yang khawatirkan banget kita termasuk dalam itu dengan promosi-promosi yang sering dilakukan ini terkait investasi. Jadi karena ya kebetulan saya juga di keuangan gitu ya kerjanya, dan saya melihat sendiri dan merasakan sendiri bagaimana kemudian orang pokoknya apa-apa tuh harus investasi biar masa depan tuh aman. Nah ini yang saya khawatirkan setelah saya melihat lagi, jangan-jangan ini termasuk ya sadu'an nama lahu akhlada, jangan-jangan kita termasuk orang yang berpikir bahwa dengan harta itulah yang bisa mengamankan kita gitu loh. Investasi itu yang akan membuat kita aman. Kita merasa aman karena kita sudah berinvestasi, padahal enggak ada yang tahu masa depan seperti apa, dan kita membuat perhitungan kan, kalau orang investasi kan seperti itu ya, ini dalam tempo sekian tahun kita bisa dapat return sekian, kita bisa punya passive income sekian dan seterusnya. Yaitu kalau yang konteks yang sering saya ketemu sehari-hari itu ya yang gampangnya kayak yang dari investasi itu gitu loh. Kita ditawarkan untuk mengumpulkan harta, kemudian diinvestasikan, dihitung-hitung dengan iming-iming bahwa masa depan kita akan aman. Kalau anak mau sekolah nanti udah ada duitnya. Kalau misalnya kita mau pergi haji misalnya, dia ada duitnya. Atau misalnya punya aset udah ada duitnya. Nah, ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan perbuatan yang kita lakukan selama ini yang sudah kita sering lihat itu jangan-jangan termasuk dari golongan ini. Makanya kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari bahaya ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah untuk
berada di jalannya gitu loh. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk untuk melakukan sesuatunya itu dengan benar gitu loh. Kalaupun misalnya dalam kajiannya ada investasi misalnya yang diperbolehkan, ya kita minta ditunjukkan investasi seperti apa yang Allah sukai. Nah, jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Saya sih lebih kepengennya, sebenarnya saya nggak kepengen terlalu panjang lebar, tapi saya sampaikan poinnya dan lebih kepengennya setelah ini tuh lebih banyak refleksi dirinya gitu loh. Bahwa ya kalau yang saya rasakan seperti itu gitu loh. Inilah yang kita hadapi sehari-hari dan sedikit menambahkan kenapa 3 surah itu ya kemarin ya. Jadi At-Takatsur, Al-Asr dan Al-Humazah itu sangat berkaitan karena kemarin di Al-Asr kita udah bahas bahwa innal insana lafi khusr. Settingan defaultnya manusia itu adalah rugi. Ruginya itu rugi yang seperti apa? Kenapa manusia itu rugi? Ya karena dia melakukan yang dilakukan di At-Takatsur, yang pertama. Yang kedua, dia melakukan sebagaimana yang dilakukan di Al-Humazah. Di At-Takatsur, dia sibuk menambah-nambah, memperbanyak, main megah-megahan, main pamer-pameran. Yang kedua, dia sibuk mencela manusia gitu. Dia mencela manusia dan kedua dia sibuk mengumpul-kumpulkan harta. Itulah yang membuat manusia merugi. Jadi At-Takatsur Al-Humazah itu bisa dibilang adalah penjabaran dari Al-Asr gitu, penjabaran lebih lanjut dari Al-Asr. Yang kedua, Al-Asr itu sendiri adalah saksi dan bukti atas perbuatan yang dilakukan At-Takatsur dan Al-Humazah. Kalau kita review lagi sendiri kemarin di At-Takatsur, perbuatan At-Takatsur itu kan melenakan ya, melenakan al-ha karena diawali dengan al-ha At-Takatsur. Nah, hatta zurtumul maqabir itu adalah penekanan bahwa perbuatan itu bukan sekali, itu adalah perbuatan yang overtime. Jadi sama dengan Al-Humazah ini, At-Takatsur dan Al-Humazah itu adalah perbuatan, sama-sama perbuatan yang dilakukan overtime. Jadi dia butuh waktu. Nah, makanya pembahasan tentang waktunya ada di Al-Asr. Makanya Al-Asr itu menjadi saksi sekaligus nanti akan menjadi bukti bahwa ya kita itu waktu yang kita lalui itu ya rugi, hanya habis di At-Takatsur dan habis di menjadi kelompok Al-Humazah gitu loh. Makanya kita disebutkan merugi, gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian kaitan 3 surah ini terkait aliran rasa ya, kalau bahasa teknik itu aliran rasanya. Jadi kalau saya tuh kayak merasakannya gini, di At-Takatsur kita tuh diingatkan, Alhaakumut Takatsur, kamu tuh sibuk bermegah-megahan sampai masuk kubur nanti baru selesai. Makanya diingatkan dengan kala saya alamun, masih diingatkan bentuknya adalah peringatan. Jangan sampai nanti kamu ketemu baru mau tobat berkelan. Kala saya alamun. Kemudian di surah Al-Asr-nya itu berisi tentang anjurannya atau nasihatnya, gimana caranya supaya selamat. Nah, makanya di situ disebutkan ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itu adalah yang harus kita lakukan supaya selamat. Nah, kalau masih bandel juga atau misalnya masih nggak mau dengerin juga, ya siap-siap ancamannya ada di Al-Humazah. Gitu. Dan itu ya seperti yang sudah saya bilang tadi, diawali dengan wail, belum apa-apa aja udah diancam duluan, gitu. Udah dimukai duluan gitu loh. Belum bahas apa-apa, itu masih kata pertamanya aja langsung al-wail, langsung diancam. Itu jadi apa ya, kayak kalau lagi dibaca tuh alir rasa tuh kayak lagi diingetin dinasihati, kemudian kalau masih bandel juga ya ini ancamannya, kira-kira begitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jadi memang ini terima kasih banget yang sudah buat quote-nya. Ini memang pas banget quote-nya, itu wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan besar lah bagi setiap pengumpat dan mencela. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua, menjauhkan kita dan membimbing kita agar selamat, agar tidak termasuk dari kelompok al-humazatil lumazah maupun termasuk dari kelompok al-hakumut takatsur. Barakallahu fikum, saya kembalikan kepada admin. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Syafiq atas sharing paginya ya. Aduh, luar biasa.
Kayaknya kalau misalnya saya nyimak ulang lagi ya pasti bisa nangis nih. Ini aja dadaku udah penuh banget nih ya Allah gitu kan. Pengingat banget nih luar biasa sharing pagi ini dan 3 surat yang Bang Safik sharing ya selama sesi sharing subuh ini itu ternyata bersangkutan gitu. Alhamdulillah banget teman-teman itu bisa mendapatkan sharing subuh ini bisa langsung menyimak gitu. Semoga kita masih tetap diberi kesehatan, semoga kita masih tetap istiqomah ya hadir mengikuti sharing ini via Zoom bersama Anak Indonesia. Nah, teman-teman semua, saya buka sesi sharing, sesi bertanya silakan yang mau sharing maupun bertanya silakan. Di sini ada Mas Ade. Mas Ade, mana ya dari kemarin saya panggilin Ade belum pernah muncul. Ada Teh Eva. Halo Teh Eva. Mbak Ika Mas Ade di sana udah 7:30, Mbak. Mbak Ika Udah mau beda 1 sharing? jam. Belum ya? Belum. Marina. Belum ya? Baru 45 menitan. Ya, tapi udah terang di sana. Iya. Mangga ada yang mau sharing, mau bertanya silakan. Mbak Siti biasanya rajin bertanya maupun sharing Mbak Siti. Oh, ada my friend Terara. Tunjukkan dirimu. Terara gimana selama mengikuti sharing subuh Anak Indonesia selama 12 hari ini? Bagaimana nih perasaan teman-teman? Bagaimana rasanya? Kalau tadi kan kalau bahasa saya itu aliran rasa gitu. Mangga mungkin Terara mau sharing, mau Ya, bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Safik, makasih banget sharingnya. Aku pribadi silent aja gitu, tapi kayak ketabok-tabok tiap ikut sharing subuh ini gitu. Apalagi kan tiap surat yang dibahas tuh ngeling dengan surat berikutnya gitu. Jadi apa ya? Jadi tiap hari sebelum memulai aktivitas tuh kayak dikasih tazkiroh dulu gitu, peringatan buat pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Makasih banget, aku doakan semoga yang berada di program ini Allah berikan istiqomah. Amin. Pokoknya istiqomah dalam kebaikan. Pokoknya gitu aja. Makasih Teh Nifa, Bang Safik, dan semua narasumbernya. Makasih banget. Ya, matur thank you Terara. Mungkin dari Mbak Nadia atau Mas Ade. Bang Heru udah, Pak Heru lagi, Pak Heru. Ada Teh Ima? Teh Ima? Kalau Pak Heru, Bang Safik, Bang Heru, Bang Safik. Nggak apa-apa lah ya. Yang lain sebenarnya masih belum. Pak Heru mah jokernya, Pak Heru mah. Bangga Bang, Bang Pak Heru. Ya demi Allah saya sebenarnya lebih ingin mendengarkan, cuman karena yang lain malu-malu atau masih belum terbiasa ya. Mungkin Teh Nifa harus lebih provokasinya lebih kencang supaya teman-teman lebih terbiasa gitu. Oh gitu. Ini mungkin yang menarik hari ini demi Allah terus terang grup saya kan juga banyak ya, grup Islam lah, grup kajian lah, grup ini, grup itu, grup DKM, grup yang bukan DKM juga ada. Di sini ada 3 masjid di kompleks saya. Di luar 3 masjid juga ada majelis taklim dan sebagainya gitu kan. Itu di kantor juga ada di kantor yang Jakarta juga ada, di kantor yang lokasi di pabrik juga gitu. Nah, demi Allah ini Kang Safik ini luar biasa sekali sharing pagi ini. Ada satu grupnya sejak sebelum sahur sampai menjelang sahur. Itu ada diskusi yang cukup kencang. Sebenarnya antara 2 orang nih, antara si Fulan, si A dan si B lah. Tapi ya isinya cuma itu, si A, si B. Terus ada yang ngingetin kan, ini udah mau imsak, sahurnya diperhatiin, udah kita siap-siap ngerem nih gitu kan. Biasanya kan salah satu
waktu terbaik untuk sikat gigi kalau 2 kali sehari itu kan sebelum sholat subuh gitu kan, di waktu-waktu imsak itu, terus nanti sebelum tidur gitu kan, setelah isya tarawih lah ya. Nah, terus tapi ketika habis pulang dari sholat subuh tadi, ternyata ini masih jalan itu, dua orang yang lagi ya mudah-mudahan saya nggak tahu apakah masuk humazah-lumazah, wallahu alam, saya tidak berhak untuk menilai, tapi ada satu orang yang jabri ke saya, Pak Heru apakah pantas ini 2 orang ini di grup yang kita muliakan itu seperti itu gitu. Dan ini sampai tadi nih, sampai Bang Syafiq ini tanggung-tanggung saya diem juga gitu, nggak jawab karena saya fokus ke materi Kang Syafiq gitu. Dan memang ada poin-poin yang kali ini ada 10 poin yang saya catat dari Kang Syafiq gitu. Tapi mungkin saya lebih fokus mungkin untuk nambahin dikit dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Nu'man kalau Kang Syafiq itu based on yang kalau nggak salah tadi nyebutin yang itu yang podcast dulu ya. Iya. Kalau ini yang based on di Perluk itu beliau bilang humazah-lumazah ini menarik nih. Kenapa nggak ada wa? Jadi wailul likulli humazatil lumazah bukan humazatin wa lumazatin gitu. Kenapa nggak ada wa-nya gitu? Jadi beliau bilang bahwa ini memang kita bukan bahas 2 orang gitu atau bukan 2 jenis gitu. Jadi satu tapi memang punya kualitas dua-duanya gitu. Jadi dia juga humazah, dia juga lumazah gitu kan. Jadi ada di satu pribadi gitu memiliki 2 kualitas itu. Nah, terus yang saya juga kemarin kan Bang Syafiq udah jelasin inna ada awalan inna gitu kan, insana lafi ada la terus khusrin gitu kan. Jadi udah kayak paling topnya gitu. Tapi ternyata pada saat awal-awal saya dengerin Ustadz Uman itu, loh kok ini ada yang lebih parah nih. Humazah ini lebih parah gitu. Terus saya bertanya-tanya sendiri itu waktu di bagian awal, sebenarnya lebih parah yang mana nih? Yang Al-Asr apa yang Humazah gitu kan. Tapi begitu terus saya ngikutin dulu aja penjelasan Ustadz Uman gitu kan. Terus akhirnya ketemu, oh iya bener ini lebih parah. Ini karena surahnya aja dibuka dengan well, terus diakhiri juga dengan well gitu kan. Dan Ustadz Umar kan pernah bilang dan juga dijelaskan di situ di Perluk yang Al-Humazah tentang 3 kinds of punishment itu kan. Jadi ada 3 jenis punishment yang Allah turunkan gitu, yang 2 diantaranya berulang-ulang di Al-Quran gitu. Yang pertama adalah destruction of nations, penghancuran bangsa-bangsa. Terus yang kedua adalah the horror of judgment day. Judgment day itu benar-benar nanti kita pasti nggak akan, pokoknya nggak akan, ngeri banget lah. Yang ketiga benar-benar yang hell-nya gitu kan, atau neraka itu sendiri. Ini 3 fase dari punishment itu terdistribusi dengan baik all over the Quran gitu, di seluruh Al-Quran. Nah ini tapi yang menarik dengan adanya Quran yang turun di bulan ini, di bulan Ramadan, itu benar-benar adalah kasih sayang Allah yang luar biasa. Dan itu ada hubungannya juga dengan, jadi ada 2 hal yang luar biasa, yaitu karena Quran itu sendiri sudah luar biasa, karena kasih sayang Allah tercermin di Al-Quran itu. Dan satu lagi yaitu fakta bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah yang merupakan Nabi terakhir. Nah, Nabi terakhir artinya apa? Berarti setelah itu tidak akan lagi ada ceritanya destruction of nations gitu. The era is over kata Ustadz. Jadi penghancuran bangsa-bangsa udah nggak ada. Ustadz juga sempat bercanda, nggak bisa kita ekstrapolasi misalnya ketika kita belajar Al-Quran, wah ini orang-orang ini pada membangkang nabinya gitu, terus bangsanya dihancurkan gitu. Nah terus sekarang kita ngelihat mungkin di Kanada ada yang seperti itu, berarti Kanada akan dihancurkan atau Australia akan dihancurkan. Nggak bisa diekstrapolasi seperti itu karena ya 2 kasih sayang Allah tadi itu sudah
datang gitu. Al-Qur'an sudah datang, diturunkan kepada Rasulullah yang merupakan nabi terakhir, tidak ada nabi setelah itu, dan karena sudah nggak ada lagi ya berarti tidak ada lagi penghancuran bangsa-bangsa. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya perlu kita syukuri karena juga perlu disyukuri oleh teman-teman yang ada di bangsa-bangsa yang masih belum bisa melihat indahnya Islam. Mudah-mudahan mereka belum hancur dan tidak akan hancur ya karena sudah nggak ada lagi itu. Mudah-mudahan mereka bisa melihat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Terus yang menarik juga hubungan ya antara Ustadz juga menyebutkan secara jelas connection antara Al-Asr dan Al-Humazah. Yakni bahwa Al-Humazah ini talking about the worst of the worst, bicara tentang yang paling parahnya dari yang paling parah gitu. Karena di sini Allah melukiskan hell atau neraka. Terus Allah tidak melukiskan manusia rata-rata. Jadi kalau di surat Al-Asr Allah melukiskan average human being, manusia rata-rata. Kenapa seperti itu? Karena Allah bilang innal insana. Jadi ada insan kan, insan berarti manusia. Yang kemarin Bang Syafiq bilang default-nya memang seperti itu, default-nya perugi. Tapi di Al-Asr Allah tidak bicara tentang hell, tidak bicara tentang hukuman yang ketiga itu. Jadi setiap manusia itu pasti di tingkat tertentu ada kerugiannya, entah pernah memanfaatkan 1 detik aja atau 2 detik dari waktunya itu tidak untuk sesuatu yang mengarah ke Allah gitu kan. Pasti ada level of loss-nya beda-beda antara kita gitu. Mudah-mudahan kita diberi jalan, diberi hidayah oleh Allah supaya level of loss kita sekecil mungkin. Tapi di surat Al-Asr Allah tidak menspesify hell, neraka itu enggak disebut-sebut. Jadi di Al-Asr tidak ada kata-kata neraka. Jadi 2 hal ini beda. Loss itu ada di Al-Asr, tapi hell itu ada di Al-Humazah. Jadi koneksinya ini luar biasa. Saya kira itu dulu Teh Nifah, Kang Syafiq, jazakallahu khairan katsiran Kang. Baik, terima kasih Pak Heru. Dan Bang Syafiq sepertinya ini nggak ada lagi yang sharing kecuali tadi Pak Heru aja dan Derara. Terus nggak ada yang bertanya. Sepertinya mereka pagi-pagi udah ketampar, ketabok-tabok sama sharingnya Bang Syafiq. Jadi perlu menenangkan diri dulu sepertinya Bang. Gitu. Saya sendiri juga benar-benar ketampar, ketabok-tabok. Apakah saya masuk ke golongan yang ini gitu ya, yang di Al-Humazah atau enggak nih gitu. Sepertinya saya khawatir pernah melakukan, jadi aku sendiri ingin merenung dulu gitu agar apa yang disampaikan hari ini saya bisa mempraktekkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi diri saya gitu. Semoga kedepannya saya juga lebih baik gitu. Kita ya Pak. Maaf, satu lagi nih yang ada yang menarik ini Ustadz Numan menjelaskan, tapi beliau menjelaskan cukup panjang, tapi saya nggak akan menjelaskan panjang-panjang, cuma nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri. Tapi Ustadz Numan beliau bilang mari kita dalami lebih jauh karena Ustadz Numan ingin memanfaatkan waktu untuk menjelaskannya, dan memang butuh waktu memang yang saya dengarkan. Cuman poinnya apa? Poinnya adalah Ustadz Numan menjelaskan bahwa Rasulullah itu kan suka banget sama Ka'bah. Jadi Rasulullah has deep love of the Ka'bah gitu kan, cinta banget sama Ka'bah. Terus suatu kali Rasulullah SAW bicara sama Ka'bah kan, intinya adalah beliau sangat menghormati Ka'bah, tapi kehormatan seorang mukmin itu lebih tinggi atau lebih besar dari Ka'bah. Artinya ketika kita ini juga tamparan buat diri saya dalam percakapan sehari-hari lah dengan keluarga, dengan teman-teman di komunitas atau dengan teman-teman yang lain di komunitas yang lain juga, dengan tetangga, itu kalau misalnya mengarah ke arah membicarakan orang atau sebenarnya tindakan tertentu tapi terus mengarahnya ke orang, itu mesti hati-hati karena Ustadz Numan mengingatkan kembali bahwa kehormatan sesama mukmin
ada juga di hadis yang lain kehormatan sesama muslim itu Rasulullah lebih tinggikan nilainya daripada kehormatan beliau kepada Ka'bah yang beliau sangat cintai itu. Mungkin kalau teman-teman yang punya aplikasi hadis ensiklopedia bisa dicek di hadis riwayat Tirmidzi nomor 1955. Itu tadi sempat saya cari-cari ini Ustaz Noman yang pas bicara soal al-humazah dan menyitir hadis ini ketemu di situ. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1955 di aplikasi hadis ensiklopedia. Itu aja sedikit tambahan dari saya, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Heru. Sebelum kita akhiri sesi sharing pagi ini, mungkin dari Bang Safik ada kata-kata motivasi pengingat diri sebagai penutup pertemuan pagi ini, Bang. Ya, ada dikit aja. Sebelumnya jazakumullah khairan, Pak Heru sudah menambahkan, jadi semakin komplit lah gitu ya, mudah-mudahan. Karena jujur ini suasana hati saya pas menyampaikan ini benar-benar nggak menentu gitu, makanya mungkin ada banyak yang lost juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang tersampaikan bisa bermanfaat. Tapi yang ingin saya sampaikan satu, kalau setelah sharing ini kemudian bisa membuat teman-teman menjadi bertafakur, bermuhasabah, bagi saya udah berhasil, itu aja. Jadi tujuan saya tetap akhirnya maju dengan surah ini itu sebenarnya bukan mau menjudge, bukan mau apa, tapi untuk mengajak yuk sama-sama kita cek lagi diri kita dulu deh gitu. Kita cek dari diri kita dulu, kita nih masuk golongan ini atau enggak gitu loh. Karena jujur saya sangat ngeri gitu loh, karena ini yang sering saya lihat, sering saya temui, dan bahkan jangan-jangan sering saya lakukan gitu loh. Yang kadang-kadang mungkin kita nggak sadar gitu loh, ketika kita misalnya manggil ke teman kita, berbicara ke teman kita, ya jangan-jangan gitu loh. Dan itu kita tanpa sadar kan ya sering kita ulangi. Nah itu yang ngerinya itu kita nggak sadar melakukannya dan sering kita ulangi, itu yang kuncinya itu yang membuat bahaya gitu. Makanya saya inikan lagi ya, intinya kalau setelah mendengar ini kemudian jadi membuat teman-teman jadi merenungi kembali, bagi saya sudah berhasil, itu aja. Kalaupun misalnya nggak ada yang bertanya, nggak ada yang sering, alhamdulillah saya nggak masalah. Tapi kalau dengan ini teman-teman jadi merenung, bagi saya sudah berhasil. Itu aja, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Safik. Jazakallah khairan katsiran, Bang. Saya sendiri pasti ya habis ini akan merenung, Bang. Saya merasa dadaku tuh sesak gitu. Aku kayaknya pernah ngelakuin ini deh gitu. Pasti insya Allah ya, mudah-mudahan saya harus bisa menjadi diri yang lebih baik. Amin. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di sesi pagi ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga selama 12 seri sharing subuh Ramadan bersama anak Indonesia ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mari kita implementasikan apa yang sudah kita dapat gitu. Kita ambil sari-sarinya, poin-poin pentingnya, kemudian kita implementasikan ke diri kita untuk di kehidupan sehari-hari. Bila kita mau ada perubahan dalam diri kita sendiri, maka kita harus mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapat. Jangan sampai ilmu yang kita dapat itu hanya berakhir di catatan buku, menjadi status-status di sosmed gitu, yang dibaca, yang di-like oleh banyak teman-teman, dan kita merasa bangga. Jangan hanya itu saja, tapi kita harus berubah pada diri kita sendiri gitu. Karena ketika kita berubah menjadi baik, seperti yang tadi awal saya sampaikan, orang yang di sekitar kita itu akan merasakan pancarannya gitu, akan merasakan rasanya, dan orang-orang itu akan mendekat kepada kita gitu. Itu aja yang kalau dari saya. Terima kasih lagi ya Bang Safik, sekali lagi. Semoga kita semua diberi kesehatan dan semoga kita sampai ke Ramadan tahun depan lagi. Hari ini udah sepertiga Ramadan gitu ya, udah kita lewatin. Udah sepertiga Ramadan, dan pertanyaan saya teman di grup Quran Journaling, kita sudah melewati sepertiga Ramadan gitu. Apakah selama sepertiga Ramadan yang sudah kita lewati ini kita sudah ada perubahankah, atau masih ada, atau masih tetap stagnan, diam di tempat gitu. Nanti ujung-ujungnya sedih, ujung-ujungnya nyesel gitu kan. Ya ternyata Ramadan sudah berlalu, baru nyesel lagi, nangis lagi. Tapi ketika
Ramadan dikasih kesempatan bertemu dengan Ramadan lagi, seperti itu terus gitu. Jadi makanya dengan sharing subuh ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita di sharing subuh ini bermanfaat bagi kita semua, dan ayo kita bareng-bareng implementasikan, dan ayolah kita itu sharing di grup Telegram, sharing apa sih yang teman-teman rasakan gitu, aliran rasanya apa gitu ketika mengikuti sharing subuh ini, dan setidaknya itu juga jadi feedback kita buat para panitia gitu ya, atau misalnya ada kekurangan-kekurangan, oh mungkin harus begini, mungkin narsumnya harus begini begitu gitu ya, silakan masukan buat kami semua, semoga kita juga makin baik dalam memfasilitasi teman-teman. Itu aja dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Baiklah Bang Safik, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa tulis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.